demi terjaganya sebuah jamaah atau sebuah negara, maka harus diadakan, gitu, adakan. Ya, kalau sebuah negara berarti harus memiliki perangkat keamanan dan lain-lainnya ya. Termasuk juga nanti kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya perangkat keamanannya. Wa utina tadi maaf ini bukan ini sebenarnya yang tadi ya, wa ulimna mantiqat thair tadi itu atau ayat ini juga menunjukkan bahwa makhluk hidup itu punya bahasa khusus. Makhluk hidup punya bahasa khusus dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 44 yang tadi saya sudah kutip di awal. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihinna wa min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, langit dan bumi, langit yang 7 dan juga bumi dan apapun yang ada di tempat itu semuanya bertasbih kepada Allah. Dan segala sesuatu itu bertasbih seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Oleh karena itu, yang harus kita pahami, hadirin semuanya, faidzan lahum tasbih. Mereka, burung-burung, hewan-hewan itu masing-masing punya tasbih, punya perangkat untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar bunyi, bukan sekadar bersiul atau bukan sekadar, tapi mereka sebenarnya bertasbih. Mereka bertasbih, tapi kita tidak memahami tasbih mereka. Coba Bapak Ibu semuanya, kalau bangunnya lebih dulu dari burung, dengerin coba burung-burung itu bertasbih. Kalau udah dengar burung yang berkicau, berarti kita kesiangan kan? Kesiangan lah gitu. Tapi kalau mau lagi, di sini katanya, di sini boleh melihara ayam nggak? Boleh. Oh boleh. Nggak ganggu orang tidur. Ya. Kalau di pedesaan mungkin boleh ya, gitu. Kalau di kota nggak boleh. Ya, itu kan ayam itu kata Nabi, kalau ayam berkokok itu berarti melihat malaikat. Dan sebagaimana dalam bagian-bagian malam itu, ketika dia berkokok pertama itu berarti melihat malaikat kan. Misalnya masuk pertiga malam atau setengah malam kedua, kemudian masuk pertiga malam berikutnya, kemudian masuk waktu subuh, dia berkokoknya nggak terus berkokok, tapi dia pada waktu-waktu dia ngelihat malaikat itu, gitu ya. Beda dengan anjing ya, kalau anjing atau keledai atau kuda beringkik berarti dia ngelihat setan, ya. Iya, kalau dengan anjing, gitu berarti dia ngelihat setan. Kita bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Jadi tahu kan kita, itu ngeliat setan. Kalau enggak, nanti kalau ini di sini belum ada adzan berkumandang keluar ya. Kalau misalkan di Indonesia kalau ada adzan itu, anjing yang mendengar adzan itu biasanya ikutin, bukan ikutin sebenarnya dia. Kalau menurut saya, sebagaimana dalam hadis itu, dia ngelihat setan lari terbirit-birit. Karena Nabi katakan, kalau adzan berkumandang, maka setan akan lari terbirit-birit dan mohon maaf, sampai terkentut-kentut dia. Nabi katakan gitu. Jadi, tapi kita nggak dengar kentutnya, maka ketika nggak bau juga. Jadi kalau adzan berkumandang, maka dia kabur. Kalau iqamat dikumandangkan, dia kabur juga. Tapi setelah iqamat selesai, orang udah Allahu Akbar, datang lagi dia. Itu ngingetin segala macam tuh. Ya kunci yang nyelip di mana, diingetin semuanya. Itulah setan. Maka salah satu cara para peruqyah itu untuk mengusir jin itu kan dengan adzan kan, dikumandangkan adzan gitu. Baik, itu dalam hadis disebutkan penguatnya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya, inna sesungguhnya. Hadza ini. Lahuwa, la ini juga penegas juga. Jadi ini sungguh benar-benar ditegaskan. Dari kata la ditambah huwa. La huwa. Jadi innanya ditegaskan yang pertama, la huwa ditegaskan lagi. Gitu. Dan juga la huwal fadlul mubin juga penegas berikutnya lagi.
Kalau kalimat sederhananya inna hadza fadlun mubin. Kalimat datarnya ini adalah karunia yang besar. Tapi ditegaskan di sini inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini banyak penegasnya. Ya, mubin itu jelas, fadl itu sesuatu yang lebih, karunia yang lebih atau kebaikan yang lebih. Jadi harfu taukid inna wal lam alladhi huwa fil asli lam qasam bi dhamiril fasl maqsudun bihi ta'zim an-ni'mah. Jadi ini 1 inna, 2 la, 3 huwa. 3 ini, 3 perangkat penegas ini menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya disyukuri. Dengan sebatas kemampuan kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya belum mengaitkan waktu kita sebutkan syukur di pertama tadi ya, syukur dan alhamdulillah, bahwa syukur itu akan tampak bagaimana dekatnya seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengatakan aku bersyukur tapi ternyata masih berbuat maksiat, berarti syukurnya baru lisan saja, dia muji. Tapi kalau orang yang bersyukur itu berarti ketika bersyukur maka makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Posisi hamba bersyukur itu yang dikejar oleh para nabi. Dikejar oleh para nabi. Maka ketika Nabi sholat malam terus sampai kakinya pecah-pecah atau bengkak-bengkak, terus ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawab Nabi? "Apa aku nggak suka kalau mendapat posisi disebut sebagai hamba yang bersyukur?" Itu yang dikejar. Jadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena hamba yang bersyukur itu hanya sedikit saja. Hamba yang bersyukur hanya sedikit saja. Itu Allah tegaskan berkaitan dengan kisah Nabi Daud juga di surah Saba ya. Ya, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah. Itu makna pertama. Atau wahai keluarga Daud, tadi pertama apa? Saya bilang beramallah sebagai tanda syukur. Yang kedua, bersyukurlah. Itu. Jadi i'malu ala Dawud syukra di ayat ke-13 surah Saba ayat ke-13 berkaitan dengan Daud alaihissalam. I'malu ala Dawud syukra. Pertama maknanya beramallah sebagai tanda syukur. Iya. Yang kedua, amalkanlah kesyukuran, amalkan syukur. Faham? Yang pertama, beramallah sebagai tanda syukur. Yang kedua, bersyukur itu sebagai amalan. Itu makna i'malu ala Dawud syukra. Mungkin diterjemah nggak dapat dua makna ini ya. Jadi i'malu ala Dawud syukra, kalau mungkin yang terjemahkan mungkin beramallah sebagai tanda syukur. Makna yang kedua, syukur itu sebagai amalan. Bersyukurlah sebagai amalan. Ditegaskan di akhir ayatnya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ayat 13 tadi. Jadi hamba yang bersyukur itu hanya sedikit saja. Maka itu yang diuber oleh para nabi. Yang dikejar adalah posisi hamba yang bersyukur. Insya Allah kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur insya Allah Allah akan tambah dengan yang lebih banyak lagi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga harus sabar kan ya? Iya harus sabar. Tapi dalam berbagai kondisi sebenarnya dalam musibah sekalipun kita juga bersyukur sebenarnya, harus bersyukur. Ya, maka saya pernah katakan bahwa sebenarnya bukan hanya syukur dan sabar, tapi ada yang ketiga dan keempatnya. Syukur, sabar. Yang pertama syukur, bersyukur. Yang kedua bersabar. Yang ketiga bersyukur karena bersabar. Yang ketiga bersyukur karena bisa bersabar. Yang keempat bersabar. Ya. Ya, yang pertama bersyukur. Yang kedua bersabar. Yang ketiga bersyukur karena bersabar. Yang keempat bersabar untuk tetap bersyukur. Bersabar untuk tetap bersyukur. Ya, pusing-pusing. Jadi yang ketiga tadi bersyukur masih bersabar. Yang keempat bersabar untuk tetap bersyukur. Ya, bersyukur harus sabar juga kan?
Jadi nggak dikatakan bersyukur kalau cuma hanya sebentar saja, nggak dikatakan bersabar kalau ternyata nggak sampai akhir hayat. Gitu. Jadi kita semuanya hidup kita antara sabar dan syukur, dan pasti di balik sabar itu ada syukur, dan di balik syukur ada sabar. Pasti. Alhamdulillah. Dalam kondisi seberat apapun yang kita hadapi, pasti ada yang harus kita syukuri. Gitu ya. Orang beriman kan gitu ya. Orang beriman itu dalam kondisi seberat apapun itu harus syukuri. Bersyukur, alhamdulillah masih ingat Allah. Bersyukur, alhamdulillah masih beriman. Maka kalau kita buka surah Al-Taubah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ayat berapa tuh? Ayat ke-51. Katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ayat 51. Katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa kami kecuali yang memang Allah telah catat baik untuk kami. Kataballahu lana. Kataballahu lana. Kataba ketika ketika dijodohkan dengan li, jadi lana, ini berarti positif. Jadi musibah itu sebenarnya bukan beban. Kalau dari konteks ayat tadi ya, illa ma kataballahu lana, artinya musibah itu bisa menjadi nikmat. Iya, dengan musibah kita jadi sabar yang pahalanya tanpa batas. Iya kan? Surah apa sih? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Fatir. Ya, kan jadi bersabar. Yang berikutnya lagi sabarnya ganjarannya tanpa batas. Pahala bersabar tanpa batas. Yang berikutnya lagi dengan musibah maka kita jadi ingat Allah. Dengan musibah menyadarkan kita bahwa kita ini hamba yang lemah. Kan? Jadi ingatkan Allah, ingatkan kita hamba yang lemah. Mengingatkan bahwa kita jadi punya empati terhadap orang lain yang lemah juga. Pada kondisi tertentu mungkin kita sedang di atas, enak kan gitu ya. Jadi kita ketika pada posisi di bawah kita merasakan, oh ternyata seperti ini ya. Jadi orang yang susah. Gitu. Itu tentang sabar. Bersyukur juga gitu. Semuanya harus syukur itu. Bersyukur, alhamdulillah masih bisa tetap berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak sampai bundir ya. Atau bundir. Bunuh diri. Oh, bunuh diri. Ini bahasa generasi Z. Bundir. Iya. Kan suaranya di mana sekarang banyak sekali orang-orang yang baru kena depresi sedikit udah bunuh diri. Akhirnya jadi ya berakhir hidupnya kan gitu. Gitu. Dan putus asa itu adalah bukan sifat orang beriman tapi sifat orang yang kafir kan. Dia hamba yang beriman apapun kondisinya selalu baik. Gitu. Maka Nabi katakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan sekali perkara orang beriman itu, semua perkaranya selalu baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu enggak mungkin ada kecuali pada orang beriman. Ya. In asabatus sarra, kalau mendapat sesuatu yang membuatnya tersenyum, syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairal lah, dan itu menjadi yang paling baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapat sesuatu yang menjadikannya bersedih hati, sabar, dia bersabar. Fakana khairal lah, dan itu yang paling baik baginya. Jadi selagi kita beriman, semuanya pasti baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini negeri ibtila, negeri ujian. Itu negeri ujian. Siapapun kita, orang melihat orang lain kayaknya dia enak ya, nggak ada ujian. Oh, ujian banyak lah. Semua orang punya ujian. Wah, ini kayaknya harus berhenti. Habis baterainya. Ya ujian, betul. Oh, masih nyala kok. Baterainya masih ada tapi nggak ada koneksi.
Iya, ganti deh. Iya, baik. Ini sampai jam berapa Pak Ronif? Belum? 15. Oh, 15 lagi. Baik. Tadi sampai di mana? Ujian. Iya. Di dunia ini kan negeri ujian. Semua orang pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Jangan lihat orang lain, wah kayaknya enak sama orang lain. Kalau boleh jadi kalau kita pada posisi orang tersebut, boleh jadi kita nggak bisa menanggung beban ujian tersebut. Pastinya apa yang Allah bebankan pada kita, insya Allah kita mampu. Yang penting kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah berikan kekuatan itu. Ini juga karunia besar ya. Inna hada lahuwal fadlul mubin. Jadi Nabi Sulaiman sekalipun, nanti akan kita dapati bagaimana ujian beratnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tadi udah kaya raya, yang udah jaya luar biasa, itu juga masih banyak ujiannya juga. Ya. Tadi ujiannya mau punya anak 70 sekaligus, nggak dapat kan gitu. Itu ujian juga kan gitu. Gitu. Boleh jadi kalau pada masa itu sudah berkembang program punya anak, mungkin lakukan juga program itu kan gitu. Tapi tetap aja nggak bisa juga. Ya baik. Ulimna. Jadi yang pertama tadi boleh sebagai ya ulimna tadi untuk menunjukkan bahwa dia dan ayahnya yang diajari, atau untuk menunjukkan kekuasaannya di hadapan para musuh-musuhnya, atau juga menunjukkan kenabiannya. Jadi menunjukkan nubuah kenabiannya, maka beliau tunjukkan kepada umat manusia bahwa aku bisa berbicara dengan burung, bisa dikaruniakan segala sesuatu ini semata karena Allah jadikan sebagai mukjizat penguat kenabian Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Di sini disebutkan bahwa sebenarnya boleh sih bagi kita untuk menyampaikan bercerita tentang karunia yang Allah berikan kepada kita untuk diceritakan kepada orang lain, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi ada yang perlu diperhatikan, apakah lawan bicara kita itu siap untuk menjadi pendengar kita? Artinya jangan sampai kita bercerita tentang karunia yang Allah berikan kepada kita tapi justru menyinggung lawan bicara kita. Jadi upayakan ya, ketika pakai media sosial misalkan mempublikasikan apa yang kita dapat misalnya, jangan lupa dalam rangka niat pertama, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, semoga menjadi motivasi bagi yang lain. Karena kan intu bedus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu terang-terangan bersedekah itu baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan ketika bersedekah, nggak diketahui oleh orang lain, itu lebih baik bagimu. Kenapa? Karena secara menjaga niat itu lebih ringan kan, gitu. Tapi juga nggak, sebenarnya ada ujian lagi sih. Orang yang bersedekah diam-diam itu ujiannya apa? Ujub, bangga diri, bukan ria. Kalau ria itu kan kelihatan orang lain, itu ria kan. Kalau diam-diam ujiannya ujub. Ujub itu apa? Ujub itu kata para ulama, kalau kamu keluar rumah merasa lebih baik daripada orang lain tanpa menunjukkan bahwa kamu itu lebih baik, itu adalah ujub. Di bawahnya sombong, adiknya sombong itu. Kalau sombong kan muncul, kalau ini nggak muncul, dalam hati saja, oh aku dong, gitu. Iya, kalau muncul itu sombong, kalau dalam hati saja itu ujub namanya. Itu juga, itu sakit, penyakit juga itu, penyakit hati juga. Jadi setan itu mencari celah yang ada pada diri kita semuanya. Masing-masing kita ada celahnya. Kita dibidik dari situ tuh. Yang punya celah kekayaan, situlah dia goda. Yang punya celah lawan jenis digoda di situ. Yang punya celah ini pokoknya setan mah pengalamannya banyak kan ya. Iblisnya belum mati-mati dari zaman dulu kan. Iya, jadi dia share pengalaman gitu. Boleh jadi juga sarana mediator untuk menyampaikan informasinya lebih canggih daripada kita ya. Boleh jadi. Kita kan nggak tahu. Mereka ngelihat kita nggak melihat mereka kan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka ngelihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi kan kita udah dikasih cara supaya terhindar dari mereka kan. Zikir. Pertama zikir, gitu. Zikir itu menjaga kita dari masuknya setan pada diri kita dalam berbagai hal, gitu.
Hal-hal yang sederhana mungkin ya. Ini mungkin perlu kita ini juga. Nguap, tahu nguap? Nguap itu bisa jadi pintu masuknya setan. Maka kita dianjurkan untuk nutup gini. Itu juga menjaga supaya nggak masuk. Bukan masuk angin ya, masuk setan. Ya. Terus upayakan nggak pakai suara, itu juga pintu masuknya juga. Itu jadi adab-adab keseharian yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita itu menjaga kita dari berbagai kemungkinan masuknya setan pada diri kita. Gitu. Baik, semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa husyira, ayat berikutnya 17. Udah bisa dapat kesimpulan tadi ya, yang ayat ke-16-nya ya. Udah punya kesimpulannya tadi? Udah dicatat belum? Belum, aduh. Kok belum? Tadi apa sih? Wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Pertama tadi masih menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi Sulaiman alaihissalam yang menguasai dunia. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas negara maka dibutuhkan berbagai perangkat untuk menjaga supaya berjalan dengan baik, entah perangkat keamanan kah, entah perangkat ekonominya, semuanya dijagai, dipenuhi. Di sini ya, wa utina min kulli syai' tadi. Yang lainnya lagi, kita perlu belajar bahasa bukan bahasa asing. Bahasa asing artinya kita coba kalau orang bisa banyak bahasa itu kan apa namanya poliglot itu kan bisa berbahasa apa aja, ketemu sama siapa aja langsung bisa bahasa itu kan, itu kan unik kan gitu. Dan itu menjadi sarana untuk menyampaikan pesan kebaikan, untuk menyerap ilmu gitu. Jadi kita perlu bahasa asing, bahasa bukan bahasa sehari-hari kita. Itu. Siapa ya di sini di antara kita yang bisa menguasai banyak bahasa, terus belajar bahasa? Nah ini, Masya Allah, semoga Allah. Wah, Deutsch, Itali semuanya dikuasai, Masya Allah. Bahasa Jawa. Iya. Coba sekiranya kita jadi negara penjajah dulu ya, bahasa Indonesia kali bahasa dunia. Tapi tidak harus jadi penjajah ya, Insya Allah. Baik, sebenarnya ya mungkin bahasa Arab juga dikit-dikit kita kuasai karena kita lebih banyak bahasa Arabnya sebenarnya. Sholat itu kan bahasa Arab semua kita. Sebenarnya dari situ kita sudah didorong untuk bisa mengetahui apa yang kita ucapkan dari doa-doa sholat. Itu penting. Yang pertama yang harus kita kuasai itu ya zikir-zikir atau doa-doa sholat itu supaya kita khusyuk. Karena untuk bisa khusyuk berarti kita harus paham. Harus paham. Kalau nggak paham, nanti nggak tahu apa yang kita ucapkan kan gitu. Ya baik. Itu kemudian mengembalikan segala karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Jadi kalau kita bisa menguasai apa yang unik yang tidak bisa dikuasai oleh orang lain, disiplin ilmu apa, maka itu adalah karunia yang besar yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besarnya karunia adalah ketika kita bisa menjadi hamba yang beriman, ini adalah karunia besar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Baik. Kurang lebih itu beberapa poinnya. Nah, itu yang kemudian membuat Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi penguasa dunia, menjadi kaya raya, menjadi berjaya itu tadi itu ya, perangkat-perangkat tadi yang beliau kuasai dengan bahasa itu. Coba kebayang nggak kalau kita punya presiden menguasai banyak bahasa gitu. Pas ke Jerman pakai bahasa Jerman. Keren kan gitu. Ke Amerika pakai bahasa mana? Amerika. Bahasa Inggris. Ke Arab pakai bahasa Arab. Itu menguasai 7 bahasa dunia aja itu. Jadi Masya Allah. Ya, di sini presidennya bahasa apa? 3 bahasa. Kok ngomong presiden kita bisa jadi presidennya beda-beda kan? Ya baik. Ya itu
sebagai perangkat penguat kekuasaan juga gitu. Jadi ketika harus deal apa juga dimudahkan dari situ juga. Jadi itu merupakan hal yang harus dikuasai. Baru berikutnya wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Nanti silakan dikembangkan yang ayat 16 tadi ya. Insyaallah nanti kita masuk setelah break ke 17. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang ternyata tentaranya ini ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara juga sebenarnya. Jadi sebelum sekarang ada perangkat-perangkat kekuasaan, keamanan, ada angkatan udara, laut, dan darat, ini juga udah punya semuanya. Cuma ada burung, ada jin, bahkan lebih canggih daripada yang sekarang. Sekarang kan mungkin mereka baru punya drone kan, punya drone yang mungkin diketahui orang, oh itu drone pengintai. Nah kalau Nabi Sulaiman, jin, siapa yang tahu? Ya, itu juga sebenarnya menjadi titik tolak bagaimana kita harus menguasai itu sebenarnya. Tapi kenapa kok yang punya drone malah justru mereka? Harusnya kita pertama lah gitu. Iya, harusnya ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah dari Pak Randim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.